Halo, kembali lagi sama gue Putra Usaha. Hari ini gue mau ngasih kalian tips dan trik lagi seputaran dunia FPV. Dimana mungkin banyak teman-teman yang masih bingung setting Betaflight 4.4, yang mana sudah bisa drone FPV kalian tuh RTH dengan sempurna. Saat ini Om Randy, kita lagi tes Om ya. Lepas nih Om. Oke, no drone-nya. Oke, wah, dia turun. Nih Om Randy nggak megang ya, nggak megang dan RTH dengan sempurna. Oke, jadi gini, gua ya karena gua bukan pakarnya, jadi gua nggak mau mengada-ngada. Kebetulan di sini ada Om Randy. Jadi Om Randy ini memang teknisi, ya Om ya. Dia memang ketiga drone gua itu settingannya semuanya Om Randy. Wah, mulai GPS-nya dan kalian bisa lihat, alhamdulillah dari awal gua masang itu disetting sama Om Randy, Betaflight 4.4-nya, sehingga belum pernah sih, amit-amit belum pernah error atau bermasalah. Kenapa? Karena settingan tepat Om ya. Karena gue perhatiin gini Om, di Facebook gue perhatiin beberapa teman-teman masih ada yang ngeluh. Kasian kan? Betul. Jadi gue inisiatif gitu bareng sama Om Randy, dia mau bongkar, jadi nggak pelit sama ilmu, dia bakalan bongkar bagaimana settingan yang tepat untuk Betaflight 4.4 supaya RTH-nya benar seperti barusan. Oke? Terus ikutin vlog gue ini. Oke, kali ini gue akan kasih unjuk kalian gimana cara setting GPS Rescue di Betaflight versi 4.4. Kita langsung connect drone-nya ke Betaflight. Oke, nah dari sini kalian langsung ke port ya. Di sini make sure port kalian sudah sesuai dengan GPS yang kalian pasang ya, di port berapa. Untuk baut rate-nya, nah di sini ya bagian GPS. Nah ini baut rate-nya terserah. Kalian kalau udah tahu boleh diisi, kalau nggak tahu ya nggak masalah, bebas aja di sini atau diklik auto aja. Terus berikutnya kalau udah di save and reboot, kita masuk ke tab configuration. Di tab configuration scroll ke bawah. Nah ini nyalakan ya, bagian GPS nyalakan. Terus pilih yang U-Blocks, terus juga bagian di sini ya. Nah kalau kalian nggak tahu baut rate-nya berapa, ini klik aja auto bautnya di on-in. Tapi kalau kalian udah tahu bautnya berapa, matiin aja. Auto config on. Terus use Galileo nyalain juga. Tujuannya apa? Supaya kita bisa connect ke lebih banyak satelit. Terus set home point once. Di sini gue prefernya on-in aja. Jadi just in case kalau kalian crash di satu tempat dan kalian nge-disarm, ketika arm lagi dia nggak pindah home point-nya. Oke, terus untuk ground assistant type-nya di sini auto boleh, Japan boleh. Ini gue nggak gitu ngerasa ada perbedaan signifikan. Terus kalau udah save and reboot di sini. Terus kita sekarang masuk ke bagian tab file save. Kalau kalian tab file save-nya belum ada, jangan lupa nyalakan enable aspect mode-nya. Di sini yang perlu di make sure adalah stage 2-nya adalah GPS rescue. Ini kita pilih GPS rescue. Untuk guard time-nya ini nggak gitu masalah ya, mau default 1,5 itu boleh, atau 0,4 juga boleh. Nah, di sini kita pakai settingan aja default semua ini. Cuman di sini kita bisa adjust sih, kalau mau minimum distance-nya diturunin 25 meter juga boleh juga. Insya Allah masih aman. Nah, di sini yang bikin berbeda-beda tiap drone adalah di throttle hovernya. Itu kalian sesuaikan dengan drone kalian. Ada yang hovernya misal di sekitar 30%. Berarti ya kita masukkan di sekitar 1300 gitu. Tapi untuk settingan lebih akuratnya sih itu ada penghitungannya sih. Tapi ya untuk simpelnya kayak gitu aja. Misalnya kalian di 30% hover, masukin di sekitar 1300. Di sini untuk drone ini sekitar 1350 hovernya. Efeknya apa? Efeknya ketika kalian landing, kalau settingan hovernya belum pas, ya dia agak kurang smooth aja gitu, agak-agak kaget. Tapi kalau udah mendekati pas, insya Allah udah lebih stabil, lebih halus. Untuk, oh ya tadi ada ground speed ya. Ground speed ini set aja di 5 meter per second, default nggak masalah. Kalau kalian dilihat di versi 4.3 itu kan 20 meter per second. Untuk di 4.4 itu ketinggian, terlalu cepat. Jadi biarkan ini default, yang hanya dimodif adalah throttle hover, terus juga
Minimum distance ya boleh di adjust dikit ini. Terus untuk ya ascent rate-nya ini 5 meter per second default, gak masalah. Tapi ada beberapa orang yang ngerasa itu agak kecepatan. Jadi ascent rate itu kecepatan drone-nya untuk naik ke atas ya. Jadi ketika drone-nya kita lakukan RTH dan kita belum mencapai ketinggian initial altitude ya, itu dia akan naik dulu. Nah, kecepatan dia naik itu bisa kita adjust. Di sini kita pakai default 5 meter per second. Nah, kalau mau dikurangin sedikit boleh mungkin sekitar 4 meter per second, 3 meter per second itu nggak masalah. Nah, descent rate-nya 1 meter per second aja, jadi kita turunnya perlahan gitu biar halus. Minimum satellite. Sini minimum satellite, ya kita tetap pakai default 8 ya. Cuman di sini gue rekomendasiin kalian, kalau kalian mau RTH-nya halus landingnya, saran gue ketika kita mau take off ya, itu setelah GPS-nya sekitar 15 satelit ke atas. Jadi dia bisa mencatat home point-nya lebih akurat. Nah, terus next-nya ada allow without arming without fix. Ini kita prefernya sih on aja, supaya ketika kalian mau terbang buru-buru nih ya, tanpa perlu GPS yang nge-lock, itu kalian bisa terbang juga. Terus untuk altitude mode ya, di sini kita prefernya pilih maksimum altitude. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kalian terbang ya ke balik bukit misalnya, dan itu udah melebihi dari initial altitude ya, yang misalnya di sini melebihi 30 meter gitu ya. Misalnya bukit itu 40 meter, kita terbang udah di 50 meter, ketika kita RTH atau tiba-tiba fail safe, dia akan RTH dengan ketinggian 50 meter atau ketinggian terakhir, ketinggian maksimumnya. Jadi untuk menghindari bukit yang tadi kita sudah lewati. Oke. Terus untuk sanity check, di sini kita pilihnya fail safe only gitu. Kenapa? Kalau on ya just in case kalau misalnya ada tiba-tiba GPS-nya kurang akurat di atas gitu ya. Ya kalau misalnya sanity check-nya di-onin terus, ada yang nggak sesuai, dia akan disarm gitu. Jadi lebih aman ya kita ketika fail safe only aja sih. Jadi ini masih bisa kita sambil, kalau misalnya nggak gitu akurat, kita masih sambil bisa lihat lah. At least nggak sampai jatuh langsung gitu. Oke, kalau udah kita lakukan save and reboot di sini. Oke. Dan di sini saran gue kalau kalian restore dari Betaflight versi 4.3 ke 4.4, itu ada beberapa konfigurasi yang mesti disesuaiin ya, bagian GPS. Di situ karena ada bagian yang nggak kelihatan di sini. Itu bagian PID GPS. Nah, di sini nggak kelihatan di GUI-nya Betaflight, itu kelihatannya lewat CLI. Jadi paling gampang kalau kalian restore dari Betaflight versi 4.3, bagian GPS-nya semua itu copy aja dari Betaflight 4.3 yang default, atau nanti mungkin bisa gue cantumin nanti. Bagian itunya bisa kalian kopas ke CLI. Di bagian CLI bisa kalian paste di sini, lalu ketik save, enter, udah. Jadi so far itu aja untuk setting GPS Rescue di versi 4.4. Semoga lancar. Jadi sama Om ya, misalnya ini settingan ini mau drone jenis apapun, asal sudah Betaflight 4.4, tinggal samain aja dengan yang lu buat ya, fail safe ini. Ya, betul, kurang lebih sama. Cuman mungkin yang perlu di-adjust hanya bagian throttle hover aja yang mungkin perlu di-adjust, karena kan tiap drone beratnya beda-beda dan motornya beda-beda gitu. Oh. Ini perlu di-adjust sedikit. Oke, siap. Thank you Om. Yoi, sama-sama. Semoga lancar. Oke, itu dia tadi. Bagaimana menurut kalian? Ilmu daging banget pastinya ya, karena menurut gue ini penting banget Om ya. Iya, Karena sekarang kalau ibaratnya lu mainnya FPV, tapi udah rasa aerial nih. Bener. Ya nggak? Jadi kalau mau main jauh-jauh saat ini sekarang udah tenang nih, udah bakalan RTH. Asal settingannya benar Om ya. Betul. Gitu ya kan. Terus selain itu ada nggak sih settingan lain? Nggak ya? Enggak sih, mungkin pemilihan GPS-nya aja sih. Kalau bisa kalian pilih yang Matek. ya, cukup bagus ya, kayak Matek atau yang M10 yang model-model baru ya, karena nanti itu mempengaruhi juga ke akurasi sebenarnya. Gue sih pakai Matek sudah berapa kali ya, alhamdulillah terselamatkan. Kayak kemarin waktu terbang di Ciwidey itu lumayan jauh sekali, terganggu sama ada sinyal ya, pengantar tower ya. Tiba-tiba sinyal gue putus dan RTH. Terus juga pas main jauh dekat air, tiba-tiba kasusnya sama dan RTH. Padahal terbang di air tuh rendah sekali. Nah itu yang nyaman banget. Kalau seandainya nggak ada GPS, biasanya wassalam jatuh gitu. GPS itu udah kayak investasi lah ya. Betul.
Jadi gara-gara cuma 500.000 lu menyelamatkan barang yang terbangnya 15 juta ya. Benar. Ya kan, action cam FPV-nya sudah berapa gitu. Oke, thank you Om Randy. Thank you banget. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian. Dan satu lagi, karena dia adalah teknisi, yang gua jamin hasilnya top banget karena sekarang 3 drone gua di handle sama dia, settingan-settingan dia, dan alhamdulillah gua puas banget. Thank you banget Om Ren. Sumpah enak banget. Dan masalah ibaratnya kemarin O3 itu masih suka bermasalah, sekarang udah nggak ada lagi gitu. Udah ya gue ngerti bagaimana caranya dia, sehingga O3 gue yang banyak masalah sudah tidak ada lagi banyak masalah, dan mudah-mudahan tidak pernah kasus lagi. Dan untuk bisa menghubungi Om Randy, kalian bisa lihat link di deskripsi, itu ada link Instagramnya dia, kalian bisa DM, pasti dibalas, pasti balas Om ya. Insya Allah. Oke, kalau gitu thank you, sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya. Ciao.